Kalau menurut pantun Bogor diperkirakan Sindang Barang sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda lebih kurang abad ke-12. Disinilah dahulu terdapat suatu kerajaan bawahan yang bernama Sindang Barang, dengan ibu kotanya Kuta Barang. Disinilah menurut cerita rakyat digemblengnya para satria-satria kerajaan. Di sini pula kebudayaan Bogor bermula, dan bertahan hingga kini dalam wujud upacara adat Seren Tahun. Sindang Barang masih terdapat folklore atau cerita rakyat tentang kerajaan Pajajaran yang diturunkan secara turun-temurun, dan cerita berdasarkan naskah pantun Bogor warisan almarhum Bapak Anis Jati Sunda. Para pengunjung bisa mendengarkan cerita tentang kerajaan Pajajaran ketika masih masa jayanya sampai kehancuran kerajaan, dikarenakan di Serbu, Banten, Demak, dan Cirebon. Nanya soal masalah kampung adat Sindang Barang ya. Ya, Sindang Barang itu sudah berada dari abad 12-an udah ada. Gitu ya. Jadi di masa kejayaannya Sindang Barang memang bagian dari Pajajaran. Bukan keraton pusat, tapi keraton dari keluarga besar kerajaan Pajajaran. Jadi mewakili, membawahi kampung-kampung adat yang ada di sekitar daerah sini. Jadi di kampung adat Sindang Barang pada saat itu karena budayanya juga lebih ke agama wiwitan ya, Sunda wiwitan. Jadi ada upacara setahun itu 3 kali ya. Jadi yang mengikuti wilayah kerajaan Pajajaran itu ada Serentahun Kuera Bakti. Itu 8 tahun sekali. Ada Serentahun Guru Bumi, itu 4 tahun sekali. Jadi Serentahun itu di wilayah keraton Pajajaran semua masyarakat adat tuh bayar upeti ya, isinya bayar upeti ya. Karena upeti pada zaman itu bukan dirupiahkan. Sesuai yang kita, kalau dari tani kita store, kita banyak kerbau seumpama gitu ya, kita store seperti itu. Terus yang di masyarakat itu Serentahun majikeun pare, berpatokan ke panen padi. Nah itu pada zaman masih pemerintahan Pajajaran. Jadi kalau Serentahun tuh pesta panen, jadi patokannya ke panen padi. Itu dari abad terakhir kejayaan itu abad 16. Abad 16 ya. Di abad 16 Pajajaran, Sindang Barang semua bubar. Ya, Pajajaran dan Sindang Barang sebagian ke daerah Banten Kidul yang sekarang banyak disebut Cipta Gelar, Cipta Mulia, Cipta Rasa ya di sana. Terus ada Cisungsang. Terus yang di daerah Jasinga juga ada Kamurung. Di sana ada beberapa kampung adat. Nah, yang di Sindang Barang, kenapa itu perubahan pemerintahan zaman Pajajaran ke Kesultanan. Nah, Serentahunnya di situ yang di Sindang Barang mengikuti perubahan. Jadi tidak berpatokan ke panen padi. Serentahunnya lebih ke Serentahun sedekah bumi. Jadi artinya sedekah bumi itu semua mensyukuri hasil bumi. Bulannya diubah. Lebih ke bulan Muharram. Jadi intinya kalau zaman sekarang menyambut tahun baru Islam. Karena udah produknya Cirebon dan Banten. Situs purbakala yang ada di wilayah Sindang Barang dari jumlah semua lebih dari 30 titik termasuk sampai ke Gunung Salak ya. Itu kemarin hasil penelitian dengan Balar Bandung, Balar Tiga Serang kerjasama dengan arkeolog dari UI hanya 8 titik yang baru selesai diteliti sampai SMA itu jadi masuk ke cagar budaya. 1 Sumur Jala Tunda, 2 Taman Sri Baginda, 3 Aji Gajah Gumincrang, Batu Kuda, Batu Lengkob, Pasir Karamat yang kemarin ada Sukoy jatuh ya, Batu Tapak Kaki, Batu Dakon, Batu Congklak, baru ada 8 yang sudah resmi di sini. Jadi itu pun jadi sekaligus di sini istilahnya apa? Melindungi itu juga situs dan sambil mengenalkan juga. Jadi itu dipakai kalau sini SMA ada yang tamu kunjungan kita bawa ke situs purbakala. Jadi dikenalkan juga gitu kan gitu. Kalau Serentahun ini ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Kita ambil yang 3 hari ya. Karena acara Serentahun itu banyak banget. 1, sedekah ngadiukeun. Itu para kokolot. Kalau kita ambil dari hari Jumat 3 hari, malam Jumat ya, ada ritual ngadiukeun malamnya dengan semua para kokolot dengan
dipimpin oleh Pak Ustadz Yadi dengan kepala adat. Itu malam. Ba'da Jumat kita ada upacara ngambil air di 7 mata air. Nanti diiringi oleh rengkong, angklung gubrak dan gamelan dan para kokolot. Nah itu ba'da Jumat. Kira-kira jam 3 sampai jam 4 di situ ada mundai. Mundai itu pelepasan ikan di sungai. Yang kalimat marak nangkap ikan. Itu warga semua di situ. Itu yang paling ramai hiburannya sekarang. Terus itu masih di hari Jumat. Malam Jumatnya ada tausiah karena menyatukan dari 7 mata air itu. Di situ ada baca-baca Yasin dan lain-lain lah isinya gitu ya. Di situ. Berarti itu di malam Sabtu ya, berarti Jumat ke malam Sabtu. Hari Sabtu ada sedekah kue, berarti ini hari kedua ya. Hari kedua sedekah kue, bisa di sini, bisa di jalan raya. Kemarin di jalan raya di sana. Sedekah kue, itu semua sekolahan SD yang dekat itu diliburkan, semua pada datang ke situ. Itu bubar di situ jam 10 lewat, setengah 11 itu ada upacara adat nugel munding, motong kerbau. Ya itu motong kerbau. Kerbau yang sudah dipotong, satu paha dibawa ke rumah gede di sini dan kepala dan dalaman sebagian. Ya itu untuk menjamu tamu makan ya. Yang lainnya itu disedekahkan, diutamakan ke anak yatim. Memang dulunya istilahnya ada sedekah ini untuk menjamu istilahnya anak yatim. Gitu. Maka itu nggak ditinggalkan. Nah, itu Sabtu sampai jam 2, jam 3 itu ya. Baru persiapan udah ke sorenya dan sampai malam minggu ada kesenian-kesenian yang seperti ini ya. Itu banyak, ada reog, ada calung, ada genang penca, ada tari jaipong, ada wayang golek. Itu di malam minggu semua kesenian dipusatkan. Selesai kesenian, persiapan buat besok acara puncak seren tahunnya itu. Nah itu seren tahun dari kampung adat yang dulu Sinang Barang nanti helaran sampai ke sini itu 1 kilo jalan. Itu semua ada padi ini yang bawa 7 mata air itu adalah mojang 7 orang. Nanti ada kokolot 3 orang yang membawa buat bakar dupa. Nanti diiringi oleh angklung gubrak 8 orang. Diiringi isma yang bawa tanuk ada 4 orang, tanuk air cikukulu dan tanuk pare ayah pare ambu. Di belakangnya itu ada istilah istilah para pemuda yang bawa sanggar sair. Belakang para kokolot dan kesenian. Di belakangnya lagi dongdang. Dongdang itu kemarin juga ada 40 dongdang. Pokoknya lapangan ini penuh. Lapangan ini. Itu acara sampai di sini. Setelah acara sampai sini, ini padi yang dibawa sama rengkong itu dimasukkan ke lumbung padi yang paling besar.